Shalom, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Salam hormat saya, Ibu Ruth Alexandrina Patola Dethan dari GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Kuasa-Mu dan habla-Mu-lah hendak kami sabar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan sekar di panas surya memekar, berbuah tuayan pun besar. Opa Oma terkasih, kita akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 7. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa Maha Kudus, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Sampai dengan saat ini, kami masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa Oma kekasih Tuhan, bacaan Alkitab saat ini dari Ibrani pasal 13 ayat ke-7 yang menyatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema kita malam ini adalah orang itu teladan bagi Anda. Ayat mas yang ditekankan dalam renungan kita malam hari ini, yaitu dari ayat 7a yang berbunyi demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Sebuah ungkapan yang sudah sangat lazim bagi kita, bahwa teladan adalah bahasa yang paling mudah untuk dipahami dan dimengerti. Karena teladan itu mudah untuk dimengerti dan dipahami, maka harapan sebagai anak Tuhan, selaku pengikut Yesus Kristus, adalah apa yang kita katakan dan lakukan tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Sebaliknya, kita harus menjadi teladan hidup yang memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sebaliknya, kita mempermalukannya dengan sikap dan tindakan yang tidak patut diteladani. Oma opa kekasih Tuhan, sebuah nasihat yang bijak bagi kita selaku orang percaya kepada Yesus Kristus adalah untuk mengikuti teladan hidup yang diwariskan oleh para pemimpin kita. Siapakah para pemimpin kita itu? Dalam surat Ibrani ini, para pemimpin yang telah mewariskan hal baik kepada kita dapat dilihat dalam Ibrani pasal 11 yang disebut sebagai saksi-saksi iman dan contoh tindakan yang baik yang dilakukan oleh para saksi iman antara lain. 1. Kita kenal Habel. Habel mempersembahkan bagian terbaik dari seekor domba jantan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Yang kedua, Nuh. Nuh percaya pada firman Allah bahwa semua orang yang berdosa di muka bumi ini akan dimusnahkan dengan air bah. Ketiga, bapa orang percaya Abraham. Abraham meninggalkan zona nyaman di negerinya dan mengikuti panggilan Tuhan. Dan juga Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Masih banyak lagi para saksi iman yang dapat kita jumpai dalam Alkitab, khususnya surat Ibrani. Mereka telah menolong kita mengalami Tuhan dalam hidup beriman. Melalui tindakan mereka di waktu lalu, memuliakan Tuhan Yesus. Dan kita di waktu sekarang tinggal meneruskan apa yang mereka wariskan. Kita pun dapat melakukan hal yang baik untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan kita dengan meneladani Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dan dikenal melalui kita. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Opa oma kekasih Tuhan, mari kita menutup semua kegiatan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik.
atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, yang menjadi kekuatan iman, harap dan percaya kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan dapat meneladani perbuatan baik dari pendahulu kami, para saksi iman, agar melalui kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu, Opa Oma PKLU yang selalu setia mengikuti program ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi Opa Oma yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan jamah dan tolong pulihkan dengan kasih sayang-Mu. Dan apabila ada yang mengalami duka cita, Tuhan beri penghiburan yang sejati. Dan apabila di antara Bapak Ibu, Opa Oma yang bersuka cita karena keberhasilan dari anak cucu dan sebagainya, kiranya Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi pengurus PKLU, tingkat jemaat, mupel, dan sinodal. Semoga mereka tetap setia melaksanakan tugas dan pelayanan mereka, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami mohon berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus tetap senantiasa menyertai dan memberkati seluruh warga PKLU GPIB sekarang dan selamanya. Amin. Opa Oma terkasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.